warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anita Putri Herlinda, mahasiswi Universitas Wisnuwardana Malang dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Akuntansi dengan NIM 22020404020. Pada kesempatan kali ini, saya tergabung dengan kelompok 5 yang akan membahas materi dari mata kuliah Ekonomi Mikro, yaitu Teori Tingkah Laku Konsumen dan Nilai Guna atau utility. Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah satu, memahami perilaku konsumen terhadap daya beli suatu produk, kemampuan dan efektivitas harga suatu produk ketika dipasarkan. Dan yang kedua, studi perilaku konsumen terhadap barang atau jasa yang dibutuhkan dengan melibatkan sumber daya yang dimiliki. Yang pertama akan kami bahas adalah pengertian tingkah laku konsumen, di mana beberapa pengertian menurut para ahli, yaitu menurut Angel et al., adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi dan menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses yang mendahului dan menyusul dari tindakan ini. Sedangkan menurut Swasta dan Handoko, mendefinisikan perilaku konsumen sebagai tindakan individu yang secara langsung terlibat dalam usaha memperoleh dan menggunakan barang dan jasa. Misalnya, termasuk kegiatan pengambilan keputusan. Berdasarkan pengertian tersebut, kami menyimpulkan bahwa teori tingkah laku konsumen merupakan tindakan atau perilaku dan aspek-aspek yang mempengaruhi tindakan tersebut, yang berhubungan dengan usaha untuk mendapatkan produk, barang, dan jasa guna memenuhi kebutuhannya. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi konsumen untuk mendapatkan barang ataupun jasa, yaitu yang pertama, pendapatan yang dimiliki konsumen, kedua, selera konsumen, ketiga, kebutuhan konsumen, dan yang keempat, harga barang atau jasa. Setelah mengetahui teori tingkah laku konsumen, selanjutnya adalah mengetahui teori nilai guna atau utility, yang mana dalam pengertiannya, ilmu yang mempelajari kepuasan atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dari mengkonsumsi atau membeli barang. Teori tingkah laku konsumen dibedakan dalam dua macam pendekatan, yaitu yang pertama, pendekatan nilai guna atau utility kardinal. Dalam pendekatan kepuasan kardinal, dianggap manfaat atau kenikmatan yang diperoleh seorang konsumen dapat dinyatakan secara kuantitatif. Pendekatan kepuasan kardinal memberikan penilaian bersifat subjektif akan pemuasan kebutuhan dari suatu barang. Artinya, tinggi rendahnya suatu barang tergantung sudut pandang subjek yang memberikan penilaian tersebut, yang biasanya berbeda penilaian dengan orang lain. Penilaian ini secara subjektif dikuantifikasi oleh konsumen. Jadi, pendekatan ini bertitik tolak pada anggapan bahwa kepuasan atau utility setiap konsumen dapat diukur secara kuantitatif, yang berarti pengukuran kepuasan yang dapat diukur berdasarkan angka pasti. Dan yang kedua, ada pendekatan nilai guna ordinal. Dalam pendekatan ordinal, daya guna suatu barang tidak perlu diukur. Cukup untuk diketahui dan konsumen mampu membuat urutan tinggi rendahnya daya guna yang diperoleh dari mengkonsumsi sekelompok barang. Setiap konsumen memiliki preferensi tersendiri terhadap suatu barang yang dapat dibandingkan dengan barang lain, yang mana kegunaan atau utilitas tidak dapat dihitung dan hanya dapat dibandingkan dengan rasa dan penilaian kecantikan dari setiap konsumen. Selanjutnya, cara memaksimalkan nilai guna, yaitu dengan cara mengetahui harga suatu barang dengan detail dan mengetahui perbedaan-perbedaan harganya di setiap barang marginal dan ordinal. Hal penting yang perlu diperhatikan dalam menentukan komposisi dan jumlah barang yang akan mewujudkan nilai guna yang maksimum pada konsumsi yang beragam dan lebih dari satu jenis barang adalah berdasarkan perbedaan harga-harga dari berbagai barang. Kalau harga barang adalah homogen, nilai guna barang akan mencapai tingkat yang maksimum apabila nilai guna marginal dari setiap barang adalah sama. Selanjutnya, memaksimalkan suatu nilai guna memiliki syarat, yaitu menghitung setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membeli barang atau jasa, agar diketahui tambahan manfaat yang didapat. Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membeli unit tambahan berbagai jenis barang akan memberikan nilai guna marginal yang sama besarnya. Berikut adalah tabel utilitas maksimum dan kurva permintaan. Jika seorang konsumen ingin membeli produk A dan B, utilitas marginalnya atau MU pada setiap produk terlihat pada tabel tersebut. Pada tabel tersebut, konsumen dapat mencapai kepuasan maksimal ketika MUA sama dengan MUB, yaitu saat marginal kedua barang adalah 8, di mana produk yang dibeli adalah 2 unit untuk produk A dan 4 unit untuk produk B.
Baik, dari contoh kasus tersebut, kesimpulan yang kami peroleh adalah ketika harga produk B turun atau suatu harga yang ditawarkan lebih rendah, maka kuantitas permintaan akan semakin tinggi, yang mana hal ini menjadi sebuah hukum ekonomi yang selalu dipakai, yaitu hukum permintaan atau the law of demand, yang berbunyi semakin rendah harga yang disimbolkan dengan P, maka permintaan yang disimbolkan dengan QD akan semakin tinggi. Demikian pula sebaliknya atau vice versa. Semakin tinggi harga barang, maka permintaan semakin rendah yang disimbolkan dengan PQD, vice versa, PQD. Dengan kata lain, konsumen lebih menyukai harga yang rendah. Dari materi yang telah dipaparkan tadi, ada beberapa poin yang bisa saya sampaikan. Yang pertama, kepuasan konsumsi dapat diukur dengan satuan ukur sehingga dapat dikuantifikasi. Yang kedua, makin banyak barang yang dikonsumsi, maka makin besar kepuasan atau more is better. Namun, tetap berlaku hukum utilitas marginal yang semakin menurun atau the law of diminishing marginal utility. Dan yang ketiga atau yang terakhir, terjadi hukum the law of diminishing marginal utility pada tambahan kepuasan setiap satu satuan. Setiap tambahan kepuasan yang diperoleh dari setiap unit tambahan konsumsi semakin kecil. Mula-mula kepuasan akan naik sampai dengan titik tertentu atau saturation point, tambahan kepuasan akan semakin turun. Hukum ini menyebabkan terjadinya kemiringan kurva yang semakin ke bawah pada kurva utilitas marginal atau MU. Sekian terima kasih, itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.